Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dari DNA dan RNA ya. Jadi kalau kemarin kita mempelajari tentang struktur dari kromosom, maka sekarang kita akan mempelajari isi dari kromosom itu ya. Di apa fungsi dari kromosom itu? Tidak lain adalah untuk menyimpan DNA sebagai materi genetik ya. Jadi kalau misalkan kromosom ini kita urai, penyusunnya kita urai, maka kita akan ketemu struktur seperti ini, double helix yang disebut sebagai dengan DNA ya. Deoksiribosa nucleic acid ya. Oke. Nah, ini adalah struktur dari sebuah DNA. Jadi kalau misalkan setiap untainya ini kita perbesar, maka akan didapatkan struktur seperti ini ya. Oke. Ini adalah satu untai DNA di mana setiap untai DNA itu terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, segini ini adalah satu nukleotida. Jadi setiap untai terdiri dari beberapa nukleotida. Satu nukleotida itu terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen ya. Jadi nukleotida itu adalah senyawa yang tersusun atas gugus fosfat, gula, dan juga basa nitrogen. Nah, kita lihat di sini, di setiap nukleotida, gula dan gugus fosfatnya itu selalu sama ya, tidak pernah berubah. Ya begini nih strukturnya. Kalau gugus fosfat ya PO4, kemudian kalau gula ini ya seperti ini. Ini gula 5 ya, gulanya ada 5 karbon. Ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga gugus fosfat yang berikatan pada karbon nomor 5 dia disebut sebagai ujung 5. Sementara gugus fosfat yang berikatan dengan karbon nomor 3 disebut sebagai ujung 3. Gitu. Nah, yang berbeda di setiap nukleotida itu adalah basa nitrogennya. Kadang dia berupa timin, kadang dia berupa guanin, kadang dia berupa sitosin, dan kadang dia berupa adenin, yang mana struktur kimianya memang berbeda-beda. Oke, kita lihat sekarang ya. Antara timin dengan sitosin ini sama-sama memiliki satu ring ya. Jadi struktur kimianya hanya satu ring. Sementara antara guanin dengan adenin ini terdiri dari 2 ring. Nah, ini memang berbeda jenis ya. Jadi kalau yang A dan G tadi, antara adenin dan guanin, itu dia merupakan basa purin. Sementara sitosin dan timin disebut sebagai basa pirimidin. Jadi kalau kita lihat strukturnya gampang kita menentukan. Yang satu ring itu disebut sebagai basa pirimidin. Sementara kalau yang 2 ring disebut sebagai basa purin ya. Ini ada jembatan keledainya untuk mengingat ini ya. Jadi antara pirimidin sama purin memang kan jumlah katanya lebih panjang ini ya. Sementara secara struktur kimia lebih panjang ini. Nah, ini kamu balik ya. Jadi yang struktur kimianya pendek kamu kasih nama dengan kata yang panjang. Sementara kalau yang struktur kimianya panjang kamu kasih nama dengan nama yang pendek ya. Jadi kalau yang satu ring pirimidin, kalau yang 2 ring dia purin. Atau juga kalau misalkan tidak tahu struktur kimianya, ada jembatan keledai lain. Jadi kita urutkan dulu sesuai dengan abjad ya. A, C, G, T. Nah, kita urutkan abjad. A dan G ini purin. Gampang aja ya. Ini purin. C dan T ini pirimidin. Ini untuk membantu untuk kalian mengingat saja. Nah, oke. Nah, dalam struktur kimia double helix ya, purin itu selalu berikatan dengan pirimidin.
Sebaliknya pirimidin akan selalu berikatan dengan purin. Mengapa? Karena ini. Kalau misalkan purin berikatan dengan purin, maka struktur double helixnya akan terlalu lebar. Begitu juga ketika pirimidin berikatan dengan pirimidin, maka strukturnya juga akan terlalu sempit ya. Tapi kalau misalkan purin berikatan dengan pirimidin, nah nanti bisa pas struktur kimianya. Oke. Lalu mengapa A berikatan dengan T sementara C berikatan dengan G? Nah, karena ini. Jadi adenin yang merupakan bahasa ini purin ya. Ini pirimidin. Harusnya kan A juga bisa berikatan dengan sitosin ya, purin pirimidin, tapi dia hanya bisa berikatan dengan timin karena dua molekul ini sama-sama bisa membentuk dua ikatan. Sementara antara guanin dengan sitosin bisa berikatan karena sama-sama bisa membentuk tiga ikatan. Sehingga secara alamiah memang adenin akan berikatan dengan timin, sementara guanin akan berikatan dengan sitosin. Nah, ini adalah struktur dari RNA ya. Ada banyak sekali tipe RNA, ada mRNA, ada tRNA. Bedanya sangat jelas antara DNA dengan RNA. Kalau misalkan DNA dia double helix, kalau RNA dia single helix ya. Sama-sama ada ujung 5, sama-sama ada ujung 3. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua di basa nitrogennya. C sama-sama punya sitosin, guanin sama-sama punya, adenin juga sama-sama punya. Lah ini yang beda. Kalau RNA basa pirimidinnya adalah sitosin dan urasil, sementara kalau pada DNA adalah sitosin dan timin. Oke. Bedanya timin sama urasil hanya ini ya, ada CH3. Jadi kalau timin ada CH3-nya, kalau urasil tidak memiliki CH3.